Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, You shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 17 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Kepada Saudara Kevin, kami persilahkan. Tanpa kekacauan atau fanatisme, 17 November. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Titus 1 ayat 9. Ada bahaya yang terus-menerus membiarkan sesuatu masuk ke tengah-tengah kita yang mungkin kita anggap sebagai pekerjaan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya itu adalah buah dari roh fanatisme. Selama kita membiarkan musuh kebenaran menuntun kita ke jalan yang salah, kita tidak dapat berharap untuk menjangkau orang-orang yang jujur hatinya dengan pekabaran malaikat ketiga. Kita harus dikuduskan melalui ketaatan pada kebenaran. Saya takut akan apapun yang cenderung mengalihkan pikiran dari bukti-bukti kebenaran yang kuat sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah. Saya takut akan hal itu. Saya takut akan hal itu. Kita harus membawa pikiran kita ke dalam batas-batas akal sehat. Jangan sampai musuh masuk dan mengacaukan segalanya. Ada orang-orang yang mudah tersinggung dan mudah terjerumus ke dalam fanatisme. Dan jika kita membiarkan sesuatu masuk ke dalam gereja-gereja kita yang dapat menyerumuskan orang-orang tersebut ke dalam kesalahan, kita akan segera melihat kesalahan-kesalahan ini berlanjut hingga berlebihan. Dan kemudian akibat unsur-unsur yang tidak teratur ini, pandangan negatif akan menimpa seluruh jemaat Advent hari ke-7. Saya telah mempelajari cara mencetak kembali beberapa pengalaman awal ini agar lebih banyak jemaat kita yang terinformasi. Karena saya telah lama mengetahui bahwa fanatisme akan muncul kembali. Dengan cara yang berbeda, kita harus memperkuat posisi kita dengan merenungkan firman dan dengan menghindari segala keanehan dan praktik yang aneh, yang mungkin akan segera diikuti dan dipraktikkan oleh sebagian orang. Jika kita membiarkan kebingungan masuk ke dalam barisan kita, kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebagai mestinya. Betapa takutnya saya jika ada sesuatu yang bersifat fanatik dibawa masuk di antara jemaat kita. Ada banyak orang yang harus dikuduskan, tetapi mereka harus dikuduskan melalui ketaatan kepada firman kebenaran. Selected Messages, Book 2, halaman 43-44. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini adalah pelajaran lanjutan renungan malam mengenai bahaya yang mengancam pekerjaan Allah
yaitu kekacauan dan fanatisme. Musuh, yaitu setan, melalui agen manusia selalu berusaha menyamar, seringkali dengan sesuatu yang terlihat seperti Roh Kudus, tetapi sebenarnya adalah buah dari roh fanatisme atau ekstremisme emosional. Seperti apa roh fanatisme yang dimaksud dalam renungan malam ini? Ellen G. White menuliskan di dalam Selected Messages, Book 2, halaman 42, paragraf 5 berkata, beberapa fanatik setelah tahun 1844 akan menari-nari, bernyanyi, glory, 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 glory. Terkadang saya akan duduk diam sampai mereka selesai. Lalu saya akan berdiri dan berkata, ini bukan cara Tuhan bekerja. Dia tidak memberi kesan dengan cara ini. Kita harus mengarahkan pikiran umat kepada firman sebagai landasan iman kita. Dalam sejarah pergerakan Advent mula-mula, setelah kekecewaan besar pada tahun 1844, banyak kelompok Millerite yang kehilangan arah jatuh ke dalam kekacauan emosional dan ajaran ekstrim, seperti menetapkan tanggal baru, praktek-praktek aneh, menari-nari sambil menyanyi, serta mengklaim wahyu spiritual atau rohani yang lebih tinggi dari Alkitab. Kekacauan lainnya adalah gerakan di New York dan Maine pada tahun 1845 sampai 1850 yang melibatkan rolling and falling, berguling-guling dan jatuh, teriakan keras dan penolakan terhadap pemeliharaan kehidupan. Semuanya meninggalkan kesan buruk pada kebenaran Advent yang murni. Apa akibatnya? Masih dalam buku yang sama, paragraf 6 berkata, saya masih anak-anak pada waktu itu. Maksudnya adalah Nyonya White. Namun, saya harus berulang kali memberikan kesaksian saya terhadap cara-cara aneh ini. Dan sejak saat itu, saya berusaha untuk sangat berhati-hati agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di antara umat kita. Setiap manifestasi fanatisme mengalihkan pikiran dari bukti kebenaran firman itu sendiri. Kita lihat akibat fanatisme ini adalah mengalihkan pikiran umat dari bukti kebenaran, yaitu firman Allah sendiri. Pengalaman Nyonya White mengingatkan bahwa kita harus membawa pikiran kita ke dalam batas-batas akal sehat. Jangan sampai musuh masuk dan mengacaukannya. Kita harus memperkuat posisi kita dengan merenungkan firman Allah dan dengan menghindari segala keanehan dan praktek yang aneh yang mungkin akan segera diikuti dan dipraktekkan oleh sebagian orang. Dalam perkataan kita, nyanyian kita, dan dalam semua latihan rohani kita, kita harus menunjukkan ketenangan, martabat, dan rasa takut akan Allah yang menggerakkan setiap anak-anak Allah. Fanatisme yang lain adalah klaim spiritual yang aneh, mengemukakan teori-teori baru dan mengejutkan. Pekerjaan mengabarkan Injil terhalang dengan teori-teori baru ini. Roh Nubuat di dalam Selected Messages, Book 1, halaman 162, paragraf 1 berkata, kita dihalangi dalam pekerjaan kita oleh orang-orang yang belum bertobat, yang mencari kemuliaan mereka sendiri. Mereka ingin dianggap sebagai pencetus teori-teori baru yang mereka sampaikan dengan klaim kebenaran. Namun, jika teori-teori ini diterima, hal itu akan mengarah pada penyangkalan terhadap kebenaran yang selama 50 tahun terakhir telah Allah berikan kepada umatnya, yang diperkuat dengan demonstrasi Roh Kudus. Nyonya White berkata bahwa fanatisme akan muncul kembali, meskipun dalam cara yang berbeda. Fanatisme di zaman modern ini akan berfokus pada spekulasi teologis dan pengalaman supranatural yang bertujuan menciptakan kegairahan rohani atau kehebohan
bukan ketaatan pada firman sebagai satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan fanatik di masa lampau. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata di dalam ayat inti Titus 1 ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ada anggota jemaat, anggota gereja atau kelompok yang mudah terjerumus ke dalam fanatisme dan mudah tersinggung apabila dinasehati. Namun, kita sebagai rekan sekerja, sesama anggota jemaat ataupun kelompok, bahkan pemimpin, tetap fokus kepada ajaran yang sehat, yaitu firman Allah, Alkitab, dan roh nubuat. Sehingga sanggup menasehati mereka yang fanatik dan meyakinkan mereka. Lebih lanjut, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, sebagaimana terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus memberikan perintah kepada Titus dan juga Timotius sebagai anaknya yang sah di dalam iman untuk memberitakan firman dalam segala waktu dengan ajaran sehat. Tugas Titus di Kreta adalah menciptakan ketertiban organisasi ataupun jemaat dan kekudusan moral dalam menghadapi kebohongan doktrin yang dilemparkan oleh budaya lokal dan para pengajar palsu. Demikian juga dengan Timotius sedang memimpin jemaat di Efesus dan menghadapi tantangan besar dari ajaran palsu. Mereka diminta oleh Paulus untuk menyatakan yang salah, menegur, dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ketenangan dan ketertiban adalah bukti kasih Kristus yang berakar dalam hati. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita sedang menghadapi masalah yang sama dengan Titus dan Timotius? Marilah kita dengan sabar dan penuh kasih menghadapi mereka yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Apa akibatnya jika mereka tetap menyimpang dari ajaran firman Tuhan? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 414, paragraf 1 berkata, mereka yang mengikuti jalan sesat yang telah mereka pilih akan dibiarkan memeluk kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan mereka. Tetapi untuk sementara waktu, mereka akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang mau menerima kebenaran. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mereka yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan atau yang mengikuti jalan yang sesat, pada akhirnya akan jatuh. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, mengajari, membimbing, dan mengubahkan tabiat kami, agar kami tidak mengajarkan doktrin palsu dan fanatik yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan menghalangi mereka untuk datang dan bertobat. Biarlah kami tetap setia dan tekun mempelajari firman-Mu dan mengajarkannya kepada orang lain serta membawa mereka datang kepadamu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.